Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk kita semuanya. Semoga Allah senantiasa meridhoi aktivitas kita dalam keseharian. Amin. Para pemirsa, para jamaah atau masyarakat baik yang ada di Denpasar maupun di Bali serta di seluruh Indonesia, dalam kesempatan ini saya Margianto selaku host ataupun pembawa acara dalam podcast yang kedua dari PT Sohibul Wafa Denpasar Bali. Alhamdulillah di kesempatan ini kita dalam keadaan sehat walafiat ya, dengan iringan ridhonya Allah. Semoga apa yang menjadi aktivitas kita pada kesempatan ini senantiasa bernilai ibadah di hadapannya. Amin. Amin. Para pemirsa yang berbahagia, di podcast kedua ini saya alhamdulillah dalam kesempatan ini sudah hadir di tengah-tengah kita, yaitu narasumber yang terhormat Bapak Haji Muhammad Hamim SAG MPDI. Selamat datang Pak Haji. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat datang. Saya sudah hadir di sini. Terima kasih atas undangannya. Alhamdulillah. Berbagi ilmu. Iya. Jadi dalam kesempatan ini para pemirsa yang berbahagia, kita mengusung tema yaitu haji dan umroh. Apa sih haji dan umroh itu kan gitu. Sehingga nanti masyarakat kita ataupun calon jamaah atau jamaah yang akan melaksanakan ibadah haji dan umroh akan lebih memahami, lebih mengenal apa itu pengertian dari haji dan umroh sebagai bekal ilmu yang sangat bermanfaat nantinya. Dalam kesempatan ini sebagai sesi awal, kami akan mengenalkan narasumber kita yang bisa dikatakan kalau di kota Denpasar insya Allah beliau tidak asing lagi ya, karena beliau luar biasa kiprahnya, termasuk pengabdian kepada masyarakat. Lebih-lebih beliau termasuk sebagai ASN dari kantor Kementerian Agama Kota Denpasar. Dalam hal ini kami sapa dulu, bagaimana kabarnya Pak Haji Hamim pada kesempatan ini? Alhamdulillah, sehat walafiat. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, baik Pak Haji. Lama kita nggak berjumpa, gitu. Baik, baik. Alhamdulillah. Jadi dalam kesempatan ini Pak Haji, izinkan saya akan nanti bertanya termasuk bagaimana sharing ilmunya kepada kita semuanya pemirsa yang ada di podcast ini, nggih. Jadi sehingga kita dapat bekal nih, bekal ilmu, lebih-lebih ilmu bagaimana kita perjalanan umroh dan haji. Baik, dalam kesempatan ini kami izinkan Pak Haji untuk tak kenal maka tak sayang ya, menyapa para jamaah atau menyapa pemirsa kita supaya lebih tahu, lebih dekat lagi dengan Pak Haji Hamim ini. Kami persilakan Pak Haji, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa podcast Sohibul Wafa yang muliakan, tadi dikatakan tak kenal maka tak sayang. Tentunya saya ini hamba Allah yang biasa. Tadi beliau berkatakan yang luar biasa, sebenarnya saya tidak ada artinya. Hanya saja saya ini memang sudah di dunia dakwah ya, kita sudah lama berkecimpung. Alhamdulillah sekarang ini kita setiap hari kita selain ASN Pak Margi, saya juga seorang KUA, kepala KUA Pasar Utara, dan juga kita pun kiprah di masyarakat dakwah dan juga ngisi kajian-kajian tentang umroh, tentang haji, beberapa travel. Ya, Masya Allah, luar biasa ya. Jadi aktivitasnya mungkin ini suatu kesempatan yang luar biasa ya. Dalam kesempatan podcast ini beliau bisa hadir para pemirsa karena ya aktivitasnya beliau memang betul-betul luar biasa. Semoga selalu sehat ya Pak Haji ya. Masya Allah. Nah, berbincang pada kesempatan ini Pak Haji, kita juga ya berharap nih dapat ilmu banyak, lebih-lebih berkaitan dengan umroh dan haji kan gitu. Ya. Yang menjadi pertanyaan kita itu mungkin dalam ilmu ilmu agama Islam kita, apa sih yang dimaksud umroh dan juga apa sih yang dimaksud haji itu Pak, supaya jamaah kita betul-betul paham. Oke, monggo Pak Haji bisa dijelaskan. Sebenarnya kalau kita perhatikan, umroh dan haji ini salah satu perintah Allah yang harus kita laksanakan selaku umat yang beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita lihat firman Allah mengatakan dalam ayatnya, Bismillahirrahmanirrahim, wa atimul hajja wal umrata lillah.
sempurnakanlah haji dan umrahmu karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dari dalil ini kita menyikapi dan ulama pun telah membahasnya, umrah dan haji ini sama-sama wajib. Hanya saja waktunya berbeda. Kalau umrah ini adalah ibadah di tanah suci Baitullah dan waktunya praktis. Ya, kapan saja, tidak terikat dengan waktu, ya. Zaman. Itu umrah. Tentunya ada rukun-rukunnya yang harus diterapkan. Ataupun haji sama juga, ibadah ke tanah suci, hanya saja waktunya itu ditekankan di bulan haji. Al-haju ashharu ma'lumat. Kata Allah, haji itu adalah bulan-bulan yang telah ditentukan. Ya, tentunya ada rangkaian-rangkaian ibadah yang mana itu berbeda. Kalau kita lihat, kalau kita umrah itu kan biasanya identik dengan rukun, ya, ada niat, ihram, ya, lalu tawaf, sa'i, tahallul, dan tertib mungkin itu supaya tidak berbeda-beda. Kalau di haji pun sama juga, kalau kita haji tamattu, dia umrah dulu, baru rangkaian ibadah haji di tanggal-tanggal tertentu. Hanya saja nanti ada yang paling ditekankan itu ada wukuf. Nah, karena wukuf itu malah puncak ibadah haji dan puncak sahnya seorang haji. Maka al-hajju arafah kata Rasul. Nah, arafah itu adalah kewajiban. Maka orang-orang yang haji tidak arafah, tidak mabit tinggal di arafah, tidak sah haji. Maka dia di arafah. Maka perbedaannya mungkin ada di arafahnya. Lalu nanti ada ritual nanti di Muzdalifah. Mabit di Muzdalifah, ada nanti di Mina, ya, nanti jamaratnya, ifadahnya, itulah ritual haji. Yang biasanya itu terkait dengan tanggal kalau kita dari kementerian itu biasanya menekankan pada tanggal 9, 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Biasanya itu ritual yang ditekankan dalam ibadah haji. Nah, tentunya bulan-bulan tertentu, bulan haji, ya, gitu ya. Nah, kalau umroh ya bebas, kapanpun bisa tiba. Ya tentunya supaya tidak menumpuk di musim haji, ya tentunya pemerintah Saudi menekankan jangan di bulan haji, selain pasca haji lah. Bahkan nanti haji sudah pulang, nah baru umroh bisa masuk. Nah, itu. Masya Allah, luar biasa ya. Ternyata penjelasan meskipun singkat tapi sebenarnya menjadi ilmu bagi kita bersama para pemirsa, termasuk apa yang tadi beliau sampaikan, termasuk apa tadi rukun umroh, rukun haji. Ini andaikan tidak dilaksanakan pasti akan batal gitu ya, dengan sendirinya Pak Haji ya. Jadi betul, jadi apa yang disampaikan beliau termasuk tadi ihram, niat, yang kedua tadi tawaf, sa'i, dan termasuk tahallul dan tertib. Nah, ini urutan yang sangat tidak boleh dipisah-pisah kan gitu ya. Dalam konteks umroh. Dalam konteks umroh, termasuk kalau yang haji tadi wukuf wajib hukumnya untuk juga dilaksanakan. Masya Allah, luar biasa Pak Haji. Jadi ini yang menjadi apa ya? Kita butuh bekal itu. Nah, sehingga dalam kesempatan ini pun sangat berharga sekali ilmu yang Pak Haji sampaikan kaitan dengan pengertian umroh dan haji itu sendiri ya. Sekali lagi, mungkin ini sebagai bahan pertanyaan berikutnya Pak Haji ya. Berkaitan tadi sudah disampaikan ilmunya. Sekarang ini fenomenanya atau masyarakat kita berkeinginan haji ataupun umroh kadang-kadang memiliki nyali yang sangat kecil. Kenapa? Ya bisa dikatakan mungkin karena berkaitan dengan apa istilahnya saat ini gitu dirasa, oh biayanya berapa sih kan gitu, biayanya berapa, bisa enggak kita melaksanakan haji ataupun umroh inilah. Ini perlu nih kita mendapatkan ilmu ya, ilmu dari Pak Haji Hamim ini. Bagaimana dengan kiat-kiat seperti ini supaya umat kita termasuk pemirsa pada kesempatan podcast ini betul-betul termotivasi ya berkaitan dengan kiat-kiat yang harus kita siapkan sebelum melaksanakan ibadah haji atau umroh. Mungkin gitu Pak Haji. Monggo Pak Haji bisa dijelaskan kaitannya kiat-kiatnya. Pertama kita sadari bersama selaku kita umat yang beriman pada Allah dan Rasulnya bahwasanya haji dan umroh itu rangkaian yang diwajibkan. Ya, maka kita harus selaku orang yang beriman pada Allah dan Rasulnya, kita harus menanamkan niat. Ya Rabb, sebelum batas kontrakku habis di dunia, sebelum engkau cabut ajalku di dunia, sampaikan aku sujud tanah suci, ya depan di Ka'bah, Musyarafah.
sampaikan aku ziarah Mekah dan Madinah. Itu wajib. Maka tentunya hal ini kita harus punya kiat-kiat. Jangan sampai kita selaku umat Islam tidak punya niat untuk ziarah ke tanah suci. Waliyadzubillah. Karena begini, pemirsa yang berbahagia, podcast dari Subul Wafa yang muliakan. Karena pada dasarnya ibadah haji atau umroh itu adalah tamu undangan Allah yang mana Allah mampukan untuk ke sana. Maka kita selalu berdoa, ya Rabb, jadikan aku orang-orang yang diundang pada Engkau, ya Rabb. Karena banyak orang yang mampu namun tidak berangkat, banyak Allah berikan orang-orang muslim mukmin yang finansial hartanya luar biasa banyak, tidak bisa terhitung nolnya, komanya dari banyaknya. Betul. Namun karena Allah tidak mampukan, tidak bisa berangkat. Namun kebalikannya, banyak orang yang sifatnya hidup sederhana, ya, ekonominya biasa, Allah berangkatkan, Allah artinya mampukan untuk berangkat. Ini suatu menjadi titik bahwasanya pada dasarnya orang ke tanah suci itu orang-orang yang Allah mampukan, Allah gerakkan, Allah takdirkan untuk ke sana. Maka kita ingin ya sampaikan untuk ke sana. Tentunya terkait dengan hal itu, selain kita banyak doa pada Allah, selalu nangis pada Allah agar Allah panggil kita untuk ziarah ke tanah suci sebelum habis kita kontrak kita di dunia. Banyaklah kita doa pada Allah. Bangun qiyamul lail, nangis pada Allah, ya, agar Allah sampaikan kita dan pemirsa ke tanah suci. Ya, doa pada Allah. Yang kedua, banyak sedekah. Ya, artinya sedekah ini tidak dilihat dengan besar kecilnya, namun keikhlasannya. Bisa jadi dengan dasar ikhlas kita sedekah, niat, ya Rabb, sampaikan aku ke tanah suci, Allah gerakkan dengan macam-macam cara. Banyak cerita-cerita yang luar biasa, ya, karena termasuk saya ini orang yang sering tahun-tahun membawa jamaah. Jadi cerita jamaah itu luar biasa, ya, karena dia terus punya niat, terus dia berbaik dengan sesama. Akhirnya jalan Allah menentukan, ternyata ada yang memberangkatkan. Ternyata Allah gerakkan orang-orang yang mampu untuk memberangkatkan marbot, memberangkatkan orang guru TPQ, memberangkatkan orang guru madrasah. Ini artinya adalah karena doanya ikhlas tulus. Ya, tentunya pula selain kita doa yang banyak, sedekah yang banyak. Sedekah itu dengan dua cara. Jangan dilihat dari finansial kita berinfak bersedekah, bisa juga bersedekah dengan cara keilmuan. Apa yang kita miliki, waktu, tenaga, pikiran, bagaimana sedekahkan untuk umat, sedekahkan untuk kemajuan Islam, sedekahkan untuk kemajuan masjid, mungkin sarana masjid, sarana pendidikan, sarana TPQ. Karena dia finansial tidak mampu, dia curahkan waktunya bagaimana kemaslahatan umat, akhirnya takdir Allah berbicara, diberangkatkan. Nah, itu kan macam-macam cara. Ya, tentunya sikap niat itu harus karena niat ini modal. Niat ini merupakan modal utama. Ya, tentunya juga di balik hal itu, selain kita niat ini sudah 50%, ya. Dengan trik-trik tadi sedekah, infak, ya, juga menabung juga penting. Karena bagaimanapun ya kita selain niat itu harus diaplikasikan. Niat kita diterapkan. Ya kita bukalah celengan mungkin di pribadi kita di rumah mungkin 50.000, 100.000, ya. Ya, insya Allah lah dengan adanya ini kita berniat. Sebab apa? Kita lihat di berita-berita media berapa banyak orang yang berangkat ke tanah suci, haji atau umroh. Ya, kita lihat banyak pernah ada berita meliput itu ternyata jual kambing, nenek-nenek rentan, ya. Lalu ada juga pemulung-pemulung. Kenapa? Dia sudah punya niat menabung di rumahnya. Nah, inilah akhirnya Allah jalankan dengan mulus dan mudah, terkumpul dananya, sampailah dia berangkat. Kiat-kiat di antaranya, Pak Ustaz. Banyak sebenarnya kiat-kiat itu. Intinya niat. Ya, kalau kita tidak punya niat, ya tidak mungkin sampai. Niatnya modal. Itu Ustaz. Baik, alhamdulillah, masya Allah, ya. Ini baru satu bahasan tentang niat. Kalau saya lihat dari apa yang Pak Haji jelaskan, ya, berkaitan dengan kiat-kiat bagaimana kita bisa berangkat umroh, berangkat haji dengan
dengan apa istilahnya, dengan keterbatasan saat ini secara real logika kita itu, masyarakat kita, umat kita khususnya yang di tingkat menengah ke bawah kayak nggak mampu. Padahal kalau tadi Pak Haji Amin sampaikan, semuanya itu diberangkatkan atas kehendak Allah, dengan cara kita bagaimana bisa memohon, bisa mengharap kepada Allah. Itu insya Allah suatu jalan ya, suatu jalan untuk bisa kita diberangkatkan. Maaf, kadang-kadang orang melihat dari nominal, berat 35 juta, 40 juta, gimana uang? Saya nafkahi orang, keluarga saya tidak mampu, apalagi umroh mustahil. Itu tentunya itu putus asa duluan. Nah, ya lupa ta'assum min rahmatillah. Jangan kamu putus asa rahmat Allah. Allah yang memberangkatkan, Allah yang memudahkan, Allah yang memuluskan berkah, Allah semuanya. Betul. Maka kita gini, saya mengambil suatu gerakan apapun yang saya perbuat itu dengan pendapat guru saya. Motivasi saya itu berbuat. Saya punya pendidikan yayasan juga, Bapak Ustadz Margi. Intinya kalau kita melangkah dengan mengukur kemampuan kita, tidak mungkin berhasil. Namun kita melangkah kebaikan, apapun yang kita gerakan, melihat Allah Maha Mampu, Allah Maha Segalanya, Allah Maha Urusan mempermudah, maka akan terjadi. Itu harus kita berani, berani melangkah. Ya itu dah. Ini yang menjadi diskusi hangat kita ini, harus menjadi suatu problem solving ya. Jadi suatu solusi bagi kita pemirsa dan juga calon jamaah. Tidak boleh putus asa. Yang terpenting kita mohon kepada Allah, pasti akan dimudahkan, kan gitu ya. Dan juga gini, sering saya mendapatkan cerita-cerita juga, buktikan orang yang berangkat haji atau umroh, itu hartanya dikembalikan oleh Allah. Masya Allah. Dikembalikan. Haji yang walaupun reguler pemerintah sekian puluh juta, 65 juta, berat awalnya. Lihatlah pasca haji nanti. Kembali, bahkan bisa lebih berkah. Begitu pula umroh, walaupun di 35 juta atau mungkin ada paket sekarang 25 juta, itu datang besar. Yakinlah pasca umroh pasti. Maka dalam hitungan manusia tidak ada orang pasca haji, pasca umroh itu bangkrut, tidak ada. Atau mungkin dia utang banyak, tidak ada. Bahkan cerita teman-teman kita berlipat-lipat Allah berkaya. Kenapa? Karena dia ibadah ikhlas karena Allah, tanah suci, dia doa tepat yang mustajab, dia ibadahnya luar biasa, pahalanya banyak. Ini kita bicara pahala loh. Pahalanya itu satu hari, satu sholat kita kerjakan di Masjidil Haram. Itu pahalanya 100.000 banyak, itu segi pahala. Di Madinah 1.000 pahala. Keutamaannya loh. Nah, bagaimana dia pulang nanti tentunya bawa banyak pahala dan doa mustajab. Inilah keberkahan dia. Itu fakta ya. Jadi fakta yang maka bismillah Allah harus berani. Janjikan itu terpenuhi. Pasti. Baik Pak Haji Amin, alhamdulillah luar biasa ini. Meskipun bincang kita sebenarnya masih banyak ya, tapi karena waktu juga, cuma dalam kesempatan ini berkaitan dengan tadi sudah disampaikan oleh jenengan, ya harus nabung kan. Bahkan di Sohibul Wafa pun sebenarnya ada program menabung ya. Boleh nanti para jamaah atau calon jamaah yang besok seumpama saat ini kan masih kegiatan haji, saat umroh besok di bulan Juli, di bulan Oktober itu boleh. Kalau mau program nabung melalui PT Sohibul Wafa Travel Umroh ini, pasti dari tim administrasi akan bisa membantu. Atau nanti yang mau ikut sama saya nanti di bulan Juli, di liburan sekolah, kalau saya bimbing nanti. Kesempatan luar biasa. Baik Pak Haji Hamim, mungkin nanti sebagai pesan lagi kalau memang perlu disampaikan berkaitan dengan penutup dari podcast kita ini, harapan-harapan serta nasihat-nasihat yang untuk memotivasi calon jamaah, kami persilakan Pak Haji, monggo. Bismillahirrahmanirrahim, saudaraku seiman, seislam, seakidah. Mari kami mengajak diri kami pribadi, bukan riya, bukan ujub, bukan fakhar, bukan sombong. Kami hanya selaku balighu ani, menyampaikan dari Allah Rasulnya, walau ayah, bahwasanya haji umrah itu wajib. Mari kita niatkan ke tanah suci. Jangan mikir urusan kerja masih banyak. Jangan mikir urusan ekonomi masih susah. Jangan. Bismillah. Sebelum Sebelum batas kontrak kita habis di dunia. Mari niatkan. Ya, kenapa? Karena pasti keberkahan kita akan dapatkan.
Ya, dengan cara bagaimana? Sebagaimana yang saya paparkan tadi, menabung pelan-pelan, niat yang mantap, pasti ada jalan. Ya, insya Allah lah, mari kita niatkan untuk sampai ke tanah suci, terutama bagi yang ikut dengan kami, tentunya di travel Syahibul Wafa, Ya, siap. yang siap memberikan amanat dengan fasilitas yang sudah kita sesuai dengan protap yang sudah berlaku. Ya, insya Allah Syahibul Wafa ini akan mengantar jamaah puas untuk tanah suci, menjadi ibadahnya menjadi ibadah makbulah insyaallah. Amin, Baik amin. itu haji furoda maupun umroh bersama kita di bulan Juli, bulan Oktober, November, terus kita siap pemberangkatan mengawal jamaah semua ini nanti. Oke. Ampun. Oke, terima kasih Pak Haji Yamim, luar biasa dari motivasi dari awal pencerahan tentang ilmu haji dan umroh sekaligus motivasi terakhir yang tadi beliau sampaikan. Sekali lagi pemirsa podcast Sohibul Wafa yang kedua ini, kami berharap kepada semuanya, seluruh masyarakat muslim, ayo ditata niat kembali bahwasanya perjalanan haji maupun umroh kita ini sebenarnya mudah, sebenarnya dimudahkan oleh Allah karena ini salah satu rukun Islam kita juga. Jadi jangan sampai kita minder, jangan sampai kita putus asa. Insya Allah barang siapa yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan yang tidak kita sangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Inilah yang jelas dari firman Allah bahwasanya kita akan dicarikan jalan keluar bagaimana kita melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Demikian yang bisa saya antarkan sebagai MC ataupun host pada kesempatan podcast yang kedua ini Sohibul Wafa. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada Ustadz Hamim yang luar biasa memaparkan materinya termasuk motivasi kepada kita semua. Sekali lagi kami berpesan kepada seluruh jamaah atau pemirsa yang ada di rumah saat ini, mari bersama-sama kita niatin dari sekarang dan kita semangat dan juga ikhtiar yang terpenting mulai menabung. Nah, ini menabung inilah nanti di travel Sohibul Wafa pun menerima dari para calon jamaah untuk bisa menabung mulai dari 50.000, 100.000, tapi insya Allah Allah akan mudahkan. Demikian yang bisa saya antarkan. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih dan saya tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.